Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Tugu Azhar dalam podcast Abu Hazim. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu ya. Namanya adalah Pak Afif. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehatnya. Barakallahu fiik. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran sudah hadir di podcast kami. Alhamdulillah. Baik, Pak Afif, seperti ini insyaallah kita akan gali dari beliau ya terkait dengan Pak Afif ini, bagaimana latar belakangnya dulu seperti apa dan sekarang bagaimana. Mudah-mudahan itu semua inspiratif bagi antum semua, bagi kita semuanya. Nah, baik Pak Afif. Nama panjangnya apa nih Pak Afif ini? Pemberian dari orang tua ya, Afif Fauzi. Afif Fauzi. Iya. Masya Allah, namanya pakai F semua ya. Pakai F semua. Pakai F semua. Afif Fauzi. Iya. Barakallahu fiikum. Nah, Pak Afif. Nah, Pak Afif, barangkali ada yang ingin bisa disampaikan terkait dengan pengalaman, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kaitannya dengan hijrah dan lain sebagainya. Ini Pak Afif. Saya dengar Pak Afif katanya dulu pernah kerja di salah satu perbankan gitu ya, betul ya? Betul sekali betul. Masya Allah. Berapa lama Pak Afif kerja di perbankan? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun ya, luar biasa 13 tahun. Saya nggak membayangkan bagaimana perasaan beliau, bagaimana keadaan beliau di sana begitu. Dulu berarti lama 13 tahun. Banyak nasabah berarti Pak Afif? Alhamdulillah. Banyak ya? Alhamdulillah banyak. Tapi sekarang berarti sudah tidak bekerja lagi di perbankan, tapi Alhamdulillah. Sekarang lebih ke apa ini? Sekarang alhamdulillah fokus punya usaha. Usaha. Alhamdulillah. Fokus punya usaha. Ya kita ingin mengembangkan usaha kita sendiri. Oh, Masya Allah. Ya, lebih ke usaha sendiri gitu. Usaha sendiri, Masya Allah. Berarti sudah resign dari. Alhamdulillah. Sudah resign. Alhamdulillah. Ini kan tidak sedikit orang itu merasa berat Pak Afif untuk keluar resign, apalagi udah 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun di perbankan. Sudah mengakar itu. Insyaallah. 13 tahun kita bayangkan 13 tahun di perbankan, mungkin dari segi gaji juga kalau di kota seperti Majalengka ini mungkin udah besar dibandingkan Alhamdulillah. yang lainnya. Tapi Masya Allah, kenapa nih Pak Afif bisa keluar dari perbankan ini? Apa ada alasan, suatu alasan? Alasan yang pertama itu ya mungkin saya dulu itu belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa, makanya saya asal masuk kerja aja. Oh gitu. Asal masuk kerja, yang penting bekerja. Waktu itu saya udah menikah. Mau kerja itu udah menikah. Kan yang namanya udah berumah tangga ya harus punya penghasilan. Betul. Nah, otomatis kan saya gak tahu yang namanya pekerjaan di perbankan halal haramnya itu udah dilabrak aja udah. Oh gitu. Yang penting saya kerja. Yang penting saya kerja. Kemudian ya punya penghasilan. Penting saya kerja punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya gitu. Ya. Alhamdulillah berjalan selama 13 tahun. 13 tahun. Saya suka melihat orang yang bercadar, yang kerudungnya panjang, yang matanya tertutup, gitu. Apaan sih itu gitu? Masya Allah. Ya. Jadi aneh gitu. Aneh gitu. Kok tidak umum gitu sama yang ada di sekitar kita gitu? Oh gitu. Iya. Apaan sih itu? Terus laki-lakinya celananya kok cingkrang gitu ya? Apaan sih itu, aneh kan, membuat saya ingin tahu, penasaran gitu, seperti apa sih, agama apa sih itu, Islam apa sih itu gitu. Jadi saya coba mendekati, Alhamdulillah izin Allah saya bertemu ya Pak Ustadz gitu ya di salah satu majelis. Saya bertemu Pak Ustadz di salah satu majelis. Ya alhamdulillah, ana dikasih kesempatan sama Allah itu untuk bertemu sama Pak Ustadz yang akhirnya bisa membalikan hati saya gitu. Masya Allah. Bisa membalikan hati saya dan bisa mencairkan hati saya yang sudah membeku. Hati saya yang sudah membeku dan Masya Allah, ternyata dunia ini berbeda.
Berbeda banget, benar-benar berbeda. Apa yang dilakukan saya waktu dulu, Islam itu waktu dulu dan sekarang, setelah tahu loh kok begini gitu, loh kok begini gitu. Banyak sekali perbedaannya, banyak perbedaannya. Perlu dikoreksi. Banyak yang perlu dikoreksi, banyak yang pokoknya berbeda aja. Nah, dari perbedaan itu saya jadi tahu. Dari perbedaan itu saya luluh hati saya, sehingga saya tahu. Setelah saya tahu, saya harus berubah. Masya Allah, Setelah saya tahu, saya harus berubah untuk diri saya dan keluarga saya. Masya Allah, Masya Allah. Masa setiap kali gajian, saya dikasih sama lembaga keuangan, itu kan dikasih sama anak sama istri. Oh gitu ya. Iya. Menafkahi mereka. Menafkahi mereka. Masya Allah, itu beberapa tahun, selama kurang lebih 13 tahun. 13 tahun kita mengasih dari hasil riba. Oh ya Allah Karim. Jadi merasa, waduh ini beban bagi saya. Ini. Setelah tahu bahwasanya itu adalah hasil riba, itu adalah haram, merasa aduh ini saya gimana nih ngasih keluarga dengan harta haram. Dengan harta haram, betul beban bagi Pak Afif ya. Sehingga akhirnya ngambil keputusan untuk resign gitu. Iya, resign. Nah, tentunya ketika resign, apalagi sudah lama, ini kan tantangannya berat nih Pak. Masya Ya kan? Berat, bukan berat lagi, luar biasa berat. Mungkin yang dihadapi mungkin orang tua, kan, teman-teman dan sebagainya. Gimana itu menghadapinya Pak Afif? Barangkali ada inspirasi dari Pak Afif atau ada trik atau bagaimana nih supaya teman-teman bisa ambil pelajaran. Silakan Pak Afif. Yang pertama, kita sama istri ya, kita sama istri harus satu paham dulu. Ya, kita sama istri harus satu paham. Alhamdulillah, kalau sudah satu paham, kita tinggal sama orang tua. Orang tua kan belum tahu apa-apa ya. Orang tua belum tahu apa-apa. Terus orang tua kita itu, loh, kok kenapa? Kamu udah enak, gaji udah besar, tiap bulan dapet, tinggal menikmati hasil gitu. Oh, kenapa kamu tiba-tiba ingin resign, tiba-tiba ingin keluar gitu? Yang didambakan banyak orang gitu. Betul. Itu di perbankan itu didambakan banyak orang. Diinginkan banyak orang, benar sekali. Diinginkan banyak orang. Ya, saya juga merasa berat gak berat, merasa kuat gak kuat, sehingga untuk mengucapkan ini kepada orang tua loh. Karena berlawanan dengan persepsi kita gitu. Orang tua kan punya persepsi sendiri. Betul. Kita punya persepsi sendiri karena udah belajar. Iya, betul. Karena udah belajar. Jadi kita harus mungkin menjelaskan sama orang tua itu gimana, ini caranya gitu. Iya, betul. Pertamanya itu gimana caranya awalnya. Ya, saya coba bicara sama orang tua. Ya alhamdulillah. Akhirnya menolak juga. Alhamdulillah menolak juga. Karena kan orang tua berpendapat, loh kok anak saya pikirannya begitu. Kok anak saya pikirannya aneh gitu ya. Orang tua mau kerja, dia udah kerja mau keluar. Kan aneh pikirannya. Terbalik gitu. Iya, pikirannya terbalik. Apalagi kamu itu udah punya tanggungan loh. Kamu itu udah punya keluarga yang harus dinafkahi. Sementara kamu ingin keluar. Pasti penolakan kan? Penolakan orang tua ya Allah. Saya kan perang sabil. Ya Allah, tunjukkan bila itu baik untuk saya. Berilah saya kemudahan. Dan berilah kemudahan orang tua untuk memahami keinginan saya. Masya Allah. Supaya dapat hidayah, dapat pencerahan supaya dapat hidayah orang tua saya, dapat pencerahan, dan keinginan saya diridhoi sama orang tua. Kan ridho Allah itu ridho orang tua. Ya betul. Ya. Ya. Karena Allah ridho, orang tua ridho. Nah, kan saya tidak mau
mendurhakai orang tua. Jadi saya itu tidak seenak hati. Udahlah, terserah saja, nggak bisa. Nggak bisa seenak gimana hati. Gimana caranya supaya tetap bisa keluar orang tua ridho kan gitu. Masya Allah. Alhamdulillah saya konsultasi sama Pak Ustadz. Konsultasi, ya caranya kita itu harus baik-baik. Ya, harus baik-baik. Baik-baiknya itu gimana? Perlihatkan tingkah laku kita yang baik. Betul. Perlihatkan tingkah yang akhlak-akhlak kita, tonjolkan yang baik. Dan robah sikap kita kepada orang tua. Masya Allah. Gitu robah sikap kita kepada orang tua itu harus dirobah. Dulu kita begitu, sekarang kita begini. Betul betul. Dulu kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu tanya. Iya betul. Kita betul. harus tanya. Kita itu bodoh semuanya. Betul. Semuanya itu kita itu dilahirkan itu tidak tahu apa-apa. Betul. Tidak tahu apa-apa. Kalau kita tidak menanya, kalau kita tidak gitu tanya, ya tahu dari mana gitu. Iya, kayak bukan dalam arti bodoh apa gitu ya. Iya betul. Kita itu tidak tahu apa-apa. Jadi harus banyak tanya sama yang lebih paham gitu. Masya Allah. Jadi memang tantangannya berat sekali. Tantangan berat sekali. Nah, tentunya sekarang kan posisinya memang sudah resign, sudah keluar. Alhamdulillah sekarang punya usaha. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa perasaannya nih setelah? Apakah sekarang itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih enjoy, lebih gimana ya, lebih tumanina dan sebagainya? Gimana tuh perasaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah, berkat izin Allah mungkin ya saya masih dikasih nikmat untuk hidup. Saya masih dikasih umur panjang untuk taubat. Saya masih dikasih rizki. Masya Allah. Waktu itu saya nggak percaya. Waktu itu saya nggak percaya. Rizki toh saya udah dapat. Nah. Tiap bulan udah dapat. Mencari rizki yang tidak pasti gitu. Ibaratnya tidak pasti kan nggak punya bulanan gitu. Orang-orang kan berpikiran gimana gitu. Orang udah punya bulanan kok bisa ambil keputusan seperti itu gitu. Iya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya masih dikasih pintu tobat. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah yang lebih baik. Menjalankan ibadah yang lebih baik dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul untuk supaya lebih saya belajar lagi gitu. Saya lebih belajar lagi dan benar-benar belajar. Saya tidak akan henti untuk belajar karena dengan belajar kita jadi tahu. Karena dengan belajar kita jadi bisa. Saya jadi teringatkan ini ketika istilahnya ada seseorang misalkan seperti Pak Afif dan lain sebagainya, atau mungkin kebanyakan orang pasti merasakan ini gimana ya kalau saya udah keluar kerja dari tempat yang haram, saya nanti mencari nafkahnya gimana lagi, atau saya nanti kerja di mana, saya nanti berdagang gimana, dagang apa segala macam seperti itu. Kadang-kadang banyak yang merasa ketakutan tuh gara-gara itu kan gitu. Padahal teman-teman sekalian, saya ingin mencoba untuk memberikan sedikit tasjih, sedikit motivasi pada teman-teman. Kita lihat banyak inspirasi dari teman-teman semua dan juga dari Pak Afif, dan juga dari yang lain gitu kan, banyak sekali. Itu adalah saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah, di ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, satu ayat tapi panjang, satu halaman penuh ya. Nanti bisa dilihat teman-teman sekalian, itu kalimat terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Dia Allah SWT akan mengajari kalian. Jadi Allah akan ajari kita teman-teman. Allah akan ajari gimana caranya bisnis. Allah akan ajari gimana caranya lepas dari segala macam hal-hal yang itu yang buruk. Tapi kemudian kita ingin berubah, maka Allah akan SWT berikan jalan-jalannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut di akhir-akhir. Dan orang-orang yang mereka berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad untuk senantiasa melepaskan diri dari keburukan, lepas dari kemaksiatan, lepas dari dosa dan sebagainya. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Allah pasti nggak akan melepaskan begitu saja, betul Pak Afif? Betul. Pak Afif diberikan inspirasi oleh Allah, diberikan ilham, diberikan pengetahuan tentang bagaimana berbisnis dan lain sebagainya. Seperti itu adalah bentuk Allah mengajari orang-orang yang memang benar ingin berubah. So, teman-teman sekalian, jangan takut berubah, jangan takut hijrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah
membiarkan kita semuanya dalam keadaan terlunta-lunta, dalam keadaan nggak bisa makan, dalam keadaan bagaimana, nggak akan. Allah pasti akan menolong hamba-hambanya, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Syukran Pak Afif. Jazakumullah khairan katsiran. Sudah banyak berbagi dengan kami. Alhamdulillah. Nah, ini sangat inspiratif sekali teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya, ya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abu Hazim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.